Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana telah dibahas pada malam yang lalu, bahwa kebenaran itu kan adalah kesesuaian antara ide dan realitas. Sekarang kita masuk pada nanti sudah mendapatkan kesesuaian, baru orang berbicara tentang Sekarang kita mau melihat bahwa proposisi itu benar. Karena ketika kita mengatakan bahwa kebenaran itu adalah kesesuaian antara ide dan realitas, maka proposisi juga itu harus mengantarkan itu kan. Sekarang kita mau melihat bahwa kriteria benar salah dalam sebuah proposisi. Jadi proposisi primer atau keswabuktian itu mengalami nilai kepastian ya. Tidak ada yang meragukannya. Kalau kita menemukan kesesuaian antara ide dan realitas, ini kan berarti bukan hanya sekedar proposisi keswabuktian. Karena kalau keswabuktian itu kan kita tidak perlu kaitkan dengan realitas juga, kita yakin ya, yakin. Yang menjadi soal itu adalah bagaimana proposisi benar salah dalam kebenaran yang kita temukan kesesuaiannya, itu proposisi juga harus bernilai kebenaran kan? Kalau kita mengatakan bahwa kebenaran itu adalah kesesuaian antara ide dan realitas, maka proposisi juga harus mencerminkan ini. Jangan kita sudah menemukan bahwa ini kesesuaian antara ide dan realitas, kemudian kita membangun proposisi yang tidak mengantarkan kebenaran itu pada realitas dalam bentuk Misalnya saya mengatakan begini, misalnya contoh, misalnya mengatakan setiap yang lapar itu makan ya, lapar. Kalau lapar makan, artinya antara saya dan makan itu kan lapar ya. Kemudian saya bangun proposisi, lapar antara ide tentang lapar itu untuk ide tentang kenyang itu, ide saya tentang ide saya untuk menghilangkan lapar itu dengan makan ya, bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara ide dan realitas. Kalau lapar itu makan lapar, bahwa kemudian saya menyusun proposisi dalam ide lapar itu ide tentang saya mau bahasa mana, kayak contoh misalnya ide tentang api ya, yang sering pakai ide tentang api itu panas ya. Ide tentang api itu panas. Ide tentang api itu panas. Maka pada realitas itu ada api, kemudian kita menemukan kesesuaian adalah membakar. Kemudian saya proposisikan. Kalau saya proposisikan pada membakarnya, saya mengatakan bahwa api itu dikatakan panas apabila tingkat derajatnya 100 derajat Celcius. Ini adalah proposisi yang mencerminkan kebenaran. Setahu saya kalau 100 derajat Celcius pasti sudah terbakar orang tuh. Jangan dia kemudian mengatakan membakar itu api yang membakar itu adalah 0 derajat Celcius. Itu enggak. Jadi kita mengatakan bahwa kebenaran itu adalah kesesuaian antara ide dan realitas. Kemudian kita memproposisikan dalam terkait dengan kebenaran ini. Kalau kebenaran itu ditemukan, maka proposisi juga harus benar. Karena kalau kita memproposisikan sesuatu yang benar itu dengan proposisi yang keliru, maka nanti orang tidak memahami dan tidak mengetahui kebenaran. Misalnya kalau kita mengatakan kebenaran itu adalah kesesuaian antara ide dan realitas, kemudian kita menyusun proposisi majas.
Oh, itu pasti orang tambah bingung kan? Majas misalnya, kita mengatakan realitas itu bagaikan gelombang-gelombang magnetik misalnya. Itu orang tambah buyar. Seringkali memang sebuah pemahaman itu benar adanya, tapi kita yang memproposisikan itu yang kemudian membuat orang bingung. Dan nilai kepastian proposisi itu ada pada titik keswabuktian. Ini tidak bisa diragukan. Tidak ada lagi yang meragukannya. Hatta orang itu dia tidak kecuali orang yang gagal gagal kejiwaan mungkin diragukan. Tapi kalau orang yang sadar, sulit keswabuktian itu diragukan karena nilai kepastiannya sudah ditemukan sejak awal. Dia mengatakan bahwa kalau proposisi rahasia kebenaran nirgalat benar, tidak ada kesalahan. Kesesuaian antara pengetahuan dan objek terbukti diketahui secara huduri. Proposisi yang tidak swabukti, itu yang berkaitan dengan husuli ya, berkaitan dengan alam. Misalnya besi dipanaskan, muai, apalagi hal-hal yang bersifat indrawi, pengalaman indrawi itu menurut Ayatullah Taqiymisbah yang tidak swabukti itu mesti dinilai melalui patokan-patokan logika. Kalau patokan-patokan logika itu adalah standarnya adalah sekunder. Kalau kita mengatakan dia mengatakan ini adalah patokan logika satu, ini adalah berarti ada patokan logika. Patokan logika itu logika ini yang sekunder. Sebenarnya kita bisa mengukur itu menggunakan yang sekunder. Yang lebih utama adalah kita menggunakan sekunder filsafat. Logika juga bisa, tapi masalahnya kemudian kita bukan hanya mengukur di pikiran ya. Kalau kita mengukur di pikiran, kita menggunakan sekunder logika bisa. Di satu sisi ya, tapi ini berkaitan dengan ide dan realitas. Dalam pemahaman yang lalu yang mengacu pada realitas dan konsep itu kan cuma filsafat, kan? Yang mengacu pada ide kita dan filsafat, ide kita dan realitas kan adalah konsep filsafat. Maka kemungkinan kita bisa menggunakan pengacuannya menggunakan patokan-patokan filsafat. Patokan-patokan filsafat itu apa? Keswabuktian. Makanya dikatakan filsafat sebagai induk ilmu itu karena itu. Filsafat sebagai induk ilmu itu karena dia di mana-mana pun digunakan, baik dalam konsep maupun dalam penilaian. Dalam konsepsi, tentu pada pembahasan awal saya hanya menyinggung, tapi saya tidak tekanannya. Saya menekan nanti di pembahasan kita masuk pada falsafatuna. Di dalam nilai itu juga dipakai dalam patokan-patokan filsafat. Dalam hal ini, kalau proposisi tanda kutip dan swabukti itu kan dengan gampang setiap awal ada akhir, itu kan swabukti ya. Tapi dalam proposisi misalnya setiap teh itu manis, itu kan tidak serta-merta teh semua manis kan. Kalau di pikiran kita kan aman saja, kita uji. Tapi dalam kenyataan ini kan tidak semua itu bersesuaian. Tidak semua itu seniscaya pikiran kita. Kita mengatakan orang lapar itu makan, tapi di kenyataan tuh orang lapar cuma minum air, kan? Padahal di konsep kita itu orang lapar itu makan, tapi di kenyataan itu orang lapar ada minum air. Apa kita menolak konsep itu? Apa kita menolak hal itu? Tentu tidak. Maka konsep kita tentang sesuatu yang swabukti, kita bisa menemukan kesesuaian secara huduri di sini, secara mental langsung. Tapi secara husuli, berkaitan dengan dunia sains, berkaitan dengan dunia empiris, itu tidak serta-merta begitu. Maka dalil-dalil proposisi sains, dalil-dalil proposisi yang sifatnya empiris
itu harus menggunakan patokan logika atau falsafi. Saya sekarang lagi dulu status, ada anak hukum lagi panas-panas. Saya mengatakan bahwa keadilan itu dasar hukum, bukan tujuan dari hukum. Karena kalau keadilan sebagai tujuan hukum, sebentar politisasi hukum kuat sekali di dalamnya. Dan tidak harus orang yang menegak hukum itu harus dia adil dulu. Tapi kalau keadilan sebagai dasar hukum, orang yang jadi hukum itu harus adil dulu baru dia bisa menerapkan hukum. Itu sangat konsekuensi ya. Nah, jadi dalam kaitan dengan hal-hal yang empiris, ini empiris masalahnya. Empiris itu, makanya saya heran kenapa orang hukum itu berada filsafatnya itu S2, S3 ya. Kenapa tidak S1 saja begitu? Saya juga heran kenapa bisa begitu. Padahal itu penting itu karena dia akan mengukur, dia mengambil sebuah kebenaran dalam penerapannya. Nah, ini kalau tidak S1 cuma bagian terapkan. Ada prinsip-prinsip filsafat dalam mengukur proposisi usuli. Mengukur tuh. Karena kalau kita menggunakan patokan logika satu hal iya, tapi ada realitas. Realitas itu dalam konsep kita kemarin itu ada yang disebut dengan konsep filsafat. Konsep yang berlaku dalam dua tempat dalam peletakannya. Bisa di konsep, bisa di realitas. Karena kebenaran adalah kesesuaian antara ini dan realitas. Kesesuaian kita bisa susun, meletakkan dalam ide saja, dalam patokan logika. Tapi kalau kita kaitkan kesesuaian dengan realitas, maka kemungkinan besar logika tidak mumpuni memasuki luar realitas. Maka salah satunya dia harus menggunakan patokan-patokan falsafi, ya. Falsafi, patokannya, neracanya ya. Patokan, ukuran ya, ukuran. Yang pertama ada patokan filsafat dan patokan logika. Yang kedua, saya ulangi bahwa kalau dalil itu keliru bukan berarti bahwa kesimpulan itu salah. Dalam ilmu logika itu ada yang disebut dengan menggunakan dalil salah kemudian menemukan kesimpulan yang benar. Dalam logika ada, nanti teman-teman pelajari. Jadi misalnya bagaimana? Banyak contoh ya. Kalau kayak senior itu dia menipu, tapi dia dengan cara menipu dengan dalil yang dia buat rancu, tapi dia mau mengungkap dia mau mengungkap kebenaran, dia mau mengungkap kesimpulan yang benar. Tidak selalu orang bicara tidak sesuai dengan struktur premis itu mengatakan bahwa kesimpulannya salah. Tidak, ada kala dia balik itu dalil, menyalahkan dalil dia untuk namanya kalau kita hadapi misalnya ada orang-orang penipu misalnya. Teman-teman bicara jujur dia tipu. Orang-orang penipu deh. Orang-orang yang penipu itu kalau kalian bicara jujur dia tipu, bahkan dia balik tipu kalian. Orang-orang penipu itu dia hadapi dengan dalil penipuan biar ketahuan kebenarannya. Jadi itu yang dimaksud dengan dalil-dalil yang keliru tapi mengungkap kesimpulan yang benar. Tentu dia akan menolak keyakinan akan kesimpulan, tapi dia tidak mungkin menolak kebenaran akan kesimpulan itu. Yang ketiga, kata Ayatullah Taqi Misbah bahwa yang menjadi soal adalah setiap kebenaran yang dibandingkan dengan realitas. Karena metafisika itu tidak punya realitas yang mandiri di luar. Ini Ayatullah Taqi. Misalnya kalau kita mengatakan kemustahilan itu mana realitasnya? Dan tidak. Yang ada adalah semua fenomena-fenomena yang kita nisbahkan. Tapi sebagai sebuah konsep itu kan tidak ada secara mandiri di realitas. Nah, ini menurut Ayatullah Taqi ini membuat orang akan mengalami sebuah keraguan-keraguan. Kalau secara sains ada realitas, secara metafisika itu sangat sulit. Dalam hal ini kita mengatakan bahwa kalau dikata bahwa di realitas itu hanya bendawi, maka metafisika itu runtuh kan? Runtuh. Namun dalam penjelasan yang panjang di sini tidak memenuhi. Penjelasan yang panjang
bahwa di realitas itu bukan hanya realitas bendawi, realitas metafisika juga ada di realitas yang kita lihat. Ini nanti dia sudah, cuma saya simpulkan saja. Jadi kalau kita mengatakan bahwa realitas itu hanya bendawi, maka metafisika gugur. Maka dalil keraguan metafisika pada realitas itu berlaku. Tapi realitas metafisika itu juga bersama dengan realitas bendawi. Bagaimana membuktikan itu? Ini saya kasihan. Sebagaimana Ayatullah Muhammad Bakri Sadar membuktikan realitas metafisika dengan teori fisika, bagaimana membuktikan realitas metafisika dengan teori kimia, teori mikrofisika, banyak sekali yang fisika lah. Dia membuktikan itu. Di sini cuma dia singgung. Tentu kalau bahas itu mungkin sekitar 10 pertemuan lagi, panjang ceritanya. Tapi bahwa realitas yang ini dogma ya, dogma. Paling tidak untuk sementara begitu, bahwa dogma itu realitas di luar dalam filsafat Islam itu ada realitas metafisika. Kita melihat ini kita melihat ini spidol secara bendawi, indrawi. Tapi pada saat bersamaan ada metafisika di situ. Teman-teman lihat metafisika apa tidak? Tidak kan? Memang empiris memang. Ini contoh saja. Contoh. Kalau kita tidak melihat metafisika, maka dalil kesesuaian antara ini dan realitas tidak berlaku bagi metafisika. Ragu kan? Ragu. Tapi di realitas itu ada metafisikanya. Contoh kasus bagaimana ya? Lebih mudah. Lihat spidol ini. Spidol. Tapi pada saat bersamaan teman-teman lihat spidol, ada juga teman-teman melihat gambaran spidol di sini kan? Itu artinya bahwa ada memang selain bendawi, ada juga pemahaman pikiran kita terhadap realitas itu ada. Itu disebut dengan realitas metafisika. Itu sederhana begitu, tentu tidak sederhana itu. Tapi membawa. Nah, filsafatnya kalau menyederhanakan sangat berbahaya. Itu ada dalil. Bahkan kata Ayatullah Muhammad Bakri Sadar, justru realitas indrawi justru tidak ada. Yang ada cuma metafisika di realitas begitu. Jadi yang kita lihat indrawi bahwa itu sebenarnya itu tidak ada. Yang ada cuma realitas metafisika saja di realitas di luar. Di luar ini bukan di sini. Di sini sudah selesai lah, kita tutup bab kita sekarang. Yang itu yang di luar tunjuk. Jadi itu yang mau saya masuk dalam falsafah tunai. Kita mau cari Tuhan itu begitu. Tuhan begitu. Yang Tuhan ada jisim sekaligus ada metafisikanya bersanding. Tuhan lahir batin namanya. Bukan Tuhan batin-batin lahir sedikit lah. Supaya kita bisa ajak melawan ketertindasan kan. Kalau cuma batin-batin nanti orang zikir saja ya. Ada indrawi masalahnya. Ada indrawi masalahnya. Kalau tidak ada indrawi berarti kita bisa masuk dalam ruang itu saja. Tapi masalah kan ada indrawi pada titik proposisi itu. Pada peran akal dan indra dalam afirmasi kan. Afirmasi. Kalian jangan cuma pandang human sebagai indrawi, pandang dia dalam metafisikanya, dia cahaya kan. Contoh ini contoh ya. Contoh. Maka sangat menyesal orang memandang perempuan hanya dalam segi fisik. Dia tidak melihat metafisika seorang perempuan yang bersama-sama itu kan. Rugi, dilema hidup. Dilema. Yang ada kita cari 1, cari 2, 3, 4, sudah koleksi. Nah, ada metafisika. Karena kalau kita tidak mampu mendudukkan itu, maka apa artinya ini dunia ya? Apa artinya ini materi-materi begini? Apa gunanya? Apa gunanya? Dengan sebuah dalil memang bahwa kita mau melihat metafisika itu secara berdiri begini, tentu tidak. Yang mau dikatakan Ayatullah Taqi Misbah dalam doktrinnya, kita melihat indrawi, hal-hal bendawi pada saat bersamaan, di situ metafisika bersanding. Misalnya teman-teman pukul Yoman, pada saat bersamaan teman-teman pukul Tuhan itu. Contoh kasus ini saya kasih marmain ide saja supaya kita jangan terlalu keras otak. Ya teman-teman begini. Teman-teman misalnya, lempar orang pakai ini ya, lempar.
Nah, kalau lempar ada masalah. Tapi masalahnya ada metafisika di spidol ini yang teman-teman buang. Sebenarnya yang dosa tuh yang mana? Dosa itu karena metafisika teman-teman buang-buang begitu. Bukan hanya dengan ini saja. Kalau ini mah banting-banting juga tidak masalah kan? Masalah. Tapi ada metafisika di situ yang teman-teman injak-injak. Oh, itu yang menjadi nilainya menjadi turun. Nah, kira begitu. Contoh-contoh aja. Ini metafisika. Falsafah itu tentu menarik. Saya mau buat imajinasi supaya kita belajar terus. Ini ya, ada realitas di luar itu. Jadi definisi antara ini dan realitas itu adalah definisi yang berlaku antara bendawi maupun metafisika. Kalau cari Tuhan, cari jauh-jauh lah. Kenapa harus mati dulu baru cari dapat Tuhan? Dihidup dulu ya, hidup dulu. Kenapa harus cari bidadari jauh-jauh? Di sini juga banyak bidadari. Cari-cari dulu di sini ya. Kenapa harus cari surga di sini juga banyak surga dan banyak susu, kolam susu banyak ya. Di sini ya, contoh kasus. Itu kalau ruang metafisika jadi bayangkan orang memandang metafisika yang di Maat itu ditarik ke dunia, ditarik ke sini tuh. Jadi kita, oh ini ya. Atau bahasa kasarnya seringkali orang mengatakan masa depan yang jauh itu dia tahu karena dia temukan di masa sekarang. Jadi kenapa orang kuliah itu bingung-bingung ya? Karena dia punya masa depan terlalu jauh. Sekali-kali masa depan tuh tarik di masa sekarang supaya oh itu masa depan saya. Kamu keburu saya ragu ya. Kan bisa begitu. Kita seringkali melihat masa depan itu terpisah dengan kita sehingga kita bisa ini hidup. Selesai kuliah mau jadi apa? Tidak ajar apa-apa. Karena dia tidak melihat ada ruang metafisika yang dia bisa gunakan indera dengan pemahaman akalnya bersama-sama untuk melihat itu. Ini tentu bahasa-bahasa abstrak. Karena tidak memenuhi syarat untuk saya bahas. Karena Ayatullah Taqi Misbah tidak membuka ruang fisika, teori-teori fisika dan teori-teori kimia, teori mikrofisika dan lain-lain. Banyak. Teman-teman berdebat dengan orang ateis. Oh, wujud. Oh, enggak, ditolak lah. Sekali-kali pakai teori fisika, pakai teori kuantum, pakai teori gaya, teori percepatan, teori kecepatan. Itu juga ternyata ya. Kan begitu lebih enak. Daripada teman-teman Allah mengatakan dalam firman-Nya, enggak usah. Itu sudah selesai ya, teman-teman. Bagi orang agama itu sudah selesai kan? Yang sekarang teman-teman ada orang di luar yang saintis bagaimana menjelaskan Tuhan menemukan Tuhan dalam senyawa-senyawa kimia itu bagaimana? Tuhan masuk di mana-mana itu. Dia di mana? Teman saya Abu, dia sekarang lagi kuliah di Bandung itu teknik kimia. Jadi katanya dia tulis status itu. Ada tulisan judul makalah, ada presentasi makalah menjelaskan makalah kimia secara sains. Kemudian dia mengatakan besok saya akan jelaskan Tuhan dalam kimia ini. Ya, saya menemukan Tuhan dalam kimia ini. Artinya bahwa dia metafisika itu di sini ya. Apa? Jauh sekali metafisika kita bayangkan di sini aja. Dekat-dekat di sini. Yoban ada fisiknya, ada metafisikanya. Teman-teman harus cari tahu metafisikanya Yoban. Jangan-jangan cahaya lebih cahaya dari lampu. Kita matikan bisa. Itu kira-kira analogi metafisika begitu. Orang tidak mengakui metafisika ada di luar, maka kesulitan orang menemukan itu kesesuaiannya. Dan kesesuaian itu dalam ruang metafisika bukan ditangkap oleh indera kan? Oleh akal. Tapi ada indera yang melihat sesuatu itu objek. Objeknya begini. Saya mau bilang ini Tuhan. Indra bilang, tidaklah. Indra sudah gugurkan. Jadi bagaimana ada objek tertentu yang itu memang lahir batin. Atau Tuhan lahir batin ya. Tuhan lahir batin. Ini metafisika ya. Metafisika. Yang itu kita perlu membuat juga proposisi yang sesuai dengan itu di realita. Kalau hanya proposisi indrawi selesai. Bagaimana yang proposisi yang orang mengakui itu? Kalau kita mengatakan, kalau kita analogikan misalnya air laut itu metafisika. Kemudian ada kapal di atasnya. Nah, kapal itu bendawi. Seringkali orang lihat kapal sampai lupa lautan. Lupa lautan. Naik kapal sudah lupa lautan, seakan-akan
kapal itu yang menyeluruh daripada, atau seringkali kalau orang contoh-contoh misalnya kalau orang jerawat, kalau dia jerawat satu di muka, kalau dia cermin itu dia lihat itu cuma jerawatnya sampai dia lupa wajahnya, kan begitu kan? Sampai dia menangis, padahal cuma sedikit itu jerawat, yang lainnya masih bagus mukanya itu. Dia sekarang kan dia bawa jerawat adalah keseluruhan dari wajahnya. Kira-kira realitas bendawi itu begitu. Orang melihat bendawi sampai lupa diri, sampai lupa diri sudah. Itu juga bendawi begitu. Oh iya sekarang, ya dia mau memasuki ruang metafisika. Ini ada realitas itu. Dia mengatakan bahwa realitas yang menjadi tumpuan kesesuaian seluruh proposisi adalah cuan mutlak yang diungkapkannya tidak mesti bersifat bendawi. Artinya ini cuannya dia bersifat bendawi. Dan maksud alam luaran dalam bahasa ahli logika filsafat adalah sesuatu yang melatar belakangi dan berada di balik konsep, di balik pemunculan konsep. Jadi alam luaran itu ini karena kita konsep, karena itu disebut dengan alam luaran. Di balik konsep itu. Arti ini kemudian dalam bahasa epistemologi sumber ya. Sumber yang ada di jiwa kita. Benar kan? Ada dalam jiwa kita konsep itu. Iya, kalau proposisi indrawi pengalaman untuk menguji kebenarannya itu kan tinggal kita lihat secara empiris, kita lihat langsung. Jadi kalau besi dipanaskan meleleh itu kan tinggal orang-orang lihat langsung kan, uji cobanya langsung. Berkaitan dengan kebenaran dalam logika itu adalah kesesuaian antara subjek dan predikat pada pikiran. Tapi berkaitan dengan falsafi, ini yang kita bahas. Falsafinya itu dia harus memahami kedua konsep. Konsep mau yang konsep dan mujarad yang dia terima, maupun konsep yang dia secara bendawi, indrawi yang dia terima. Dia harus menguasai itu. Dia harus memahami betul-betul dari kedua hal itu, ide dan ini. Jadi kesesuaian antara ide dan realitas untuk bisa ditemukan sebagaimana pembahasan yang lalu, bahwa seorang individu, seorang yang mau mengafirmasi, dia harus memahami konsep apapun tingkatannya, dan dia juga memahami realitasnya. Proposisi filsafat dikatakan benar ketika benak bisa sedemikian rupa mengabstraksi berbagai konsep dari acuan objektif. Ini acuan objektif. Dia harus mengabstraksi, menangkap baik sifatnya bendawi maupun mujarad. Proses ini terlaksana secara langsung dalam kasus proposisi yang berasal dari indra-indra batin, dan dalam kasus proposisi lain terlaksana dengan satu atau dua perantaraan. Artinya perantaraan itu satu, dia memahami ini dan ini, perantaraan ini indrawi. Jadi dia berhubungan sesekali dengan real, kemudian dia mengabstraksi konsep, kemudian dia bandingkan kedua hal itu. Karena konsekuensi dari kesesuaian itu dia harus ada dua hal masalahnya. Ada dua hal. Dan tidak semudah orang menangkap itu. Dia adalah sebuah kerja akal yang rumit. Dan tidak serta-merta dia memahami itu, karena memahami dengan sifatnya badihiyat itu akan tidak berkaitan dengan hal ini. Maka menurut Ayatullah Taqi Misbah, dia sesekali dua kali menggunakan perantara terhadap realitas untuk menemukan kesesuaian. Ada pijakan indra ya, selalu tapi yang dimana kebenarannya itu, kesesuaian itu bisa diuji. Oh ini sesuai. Ketika dia sudah menangkap kesesuaiannya, itulah kemarin kemudian dikatakan ini menjadi, ketika dia sudah menangkap kesesuaian itu,
maka ini menguji bahwa benar-benar sesuai atau tidak. Dia menguji ini, yang patokan filsafat itu menguji ini. Ini membandingkan kedua hal ini, menemukan ini. Namun kesesuaiannya ini sebentar diuji oleh ini neracanya. Cara mengujinya apa? Sebentar dia cara mengujinya, dia akan bongkar ini lagi. Dengan cara menguji. Ketika akal sudah menangkap kesesuaiannya, maka akal akan menguji kesesuaiannya juga. Oh ini patokan logika atau falsafi. Di mana yang ini semua ini berkaitan dengan hal-hal yang swabukti. Apakah kesesuaiannya itu dia bisa bernilai keswabuktian walaupun antara ide dan realitas ini, yang realitas ini sifatnya berubah dan sifatnya empiris. Karena kalau kita tidak menggunakan patokan-patokan falsafi, maka kita sulit mengukur ini bahwa ini sesuai atau tidak, kan? Bagaimana saya bisa mengukur bahwa saya ini bersesuai dengan buku? Sulit cara mengukurnya. Sulit menemukan kesesuaiannya. Maka kesesuaian itu bisa ditemukan adalah dari dua hal ini yang kita pahami. Pada saat bersamaan kita menguji kesesuaian itu benar-benar sesuai, itu adalah sebuah peran keswabuktian pengetahuan yang ada. Karena dia berkaitan dengan ini. Jadi kesesuaian itu bisa bersifat niscaya dalam pengujian kesabuktian sesuai, ya. Sesuai. Namun dalam proposisi yang dibangun itu dia bisa bersifat disjungsi. Bisa bersifat disjungsi. Kenapa bersifat disjungsi? Karena kita tidak mungkin meniscayakan realitas yang terus bergelombang, berubah. Jadi kesesuaian itu kita dengan sebuah teorema keswabuktian orang bisa mengungkap bahwa ada kesesuaian itu terjadi. Namun dalam realitas kesesuaian itu diproposisikan dengan dalil kontingensi ataukah paling contoh adalah dalil apa kemarin yang ataupun itu. Tadi saya bilang apa? Dalil apa? Satu lagi. Disjungsi, sorry. Dalil disjungsi. Ya, dalil. Jadi secara niscaya kita akan menangkap keniscayaan ini antara dua hal. Namun dalam proposisi itu dia akan membangun sebuah disjungsi. Apa ketika saya membangun sebuah disjungsi bertolak belakang dengan kesesuaian? Tidak. Justru kesesuaian itu mendekati realitas dengan sebuah disjungsi yang lebih luas dalam proposisinya. Bukan ini. Karena kalau dia mengatakan ini, kalau salah bagaimana? Nah, kan? Ini. Maka dalil disjungsi itu membuka ruang lebih luas untuk menemukan kesesuaian yang lebih. Karena kesesuaian ini dan realitas, misalnya, saya contoh api, panas, ide panas membakar. Kemudian di realitas itu kan banyak yang membakar apa? Listrik, apalagi matahari kalau kemarau. Kalau kita hanya mengambil konsep membakar itu letakkan pada api, pada kesesuaian yang niscaya, itu sangat beresiko karena di realitas ini tidak selalu api, kan? Maka kesesuaian yang bersifat niscaya diproposisikan bisa menjadi disjungsi yang begitu luas. Maka niscaya pada pikiran kita sebagai sebuah kesesuaian itu bisa di realitas itu bisa beragam dengan dalil proposisi, mendekati proposisi dengan realitas, mengukur. Sudah sesuai dulu, dia sudah uji semua baru dia proposisikan. Bagaimana itu dalil disjungsi? Ini logika.
Kalau logika itu dia menggunakan disebut dengan dalil disjungsi. Tapi dalam filsafat juga menggunakan dalil yang lain. Tapi paling tidak itu gambaran umum itu. Dan kalau teman-teman yang sudah tidak lanjutkan bisa bisa bertahan di dalil itu, di premis itu. Misalnya contoh, saya mau cari perempuan. Contoh, kenapa cari perempuan? Karena saya laki-laki mau mencari pasangan misalnya. Mencari pasangan itu perempuan jangan buka banyak-banyak kan? B, C, D, E sampai Z. Kalau tidak dapat satu cari lagi begitu. Makanya sangat sulit kalau orang jomblo. Pasti dia niscaya turun-turun itu. Kemungkinan besar dia mentok niscaya. Nah lah. Ternyata tidak dapat satu sampai mati jomblo. Enggak, buka banyak, orang Eropa banyak, orang Jogja banyak, orang di Sulawesi banyak perempuan. Dibuka terus ya. Jangan cuma ini saja. Nanti mentok ketika tidak. Aduh ya Allah, kenapa saya diciptakan begini? Enggak bisa begitu kalian. Masalahnya kalian yang mempersulit diri ya. Karena dalil proposisi yang digunakan ada dalil disjungsi. Dia sama sekali tidak menggugurkan keniscayaan. Justru dia yang mentransformasi keniscayaan di seluruh realitas yang ada. Ukurannya bagaimana itu lain. Lantas bagaimana kita katakan itu benar? Bahwa yang kita pilih itu benar bagaimana? Ini Yoman. Benar Yoman kan? Lantas bagaimana bahwa ini yang saya bilang ini benar? Saya sudah dalam kesesuaian saya bahwa ini Yoman. Sesuai ini. Yoman modelnya begini. Sesuai kan? Tapi apa landasan bahwa ini benar? Sekarang kita masuk di nafs al-amar. Dirinya yang bicara. Contoh kasus itu saja. Sebentar ada pertanyaan dulu. Masih banyak waktu. Jadi kita sudah menemukan kesesuaian, baru kita dalilkan. Kalau konsep itu kan bukan proposisi ya. Konsep itu bukan proposisi. Konsep itu kan gambaran saja. Kalau proposisi itu sudah dalil. Ada subjek, ada predikat. Tapi kalau konsep itu belum ada predikat, dia cuma manusia. Cuma murni akal. Kalau proposisi itu karena dia mau dikaitkan di luar, makanya dimunculkan untuk predikat. Dalam kaitan dengan dalil-dalil atau konsep metafisika misalnya, konsep metafisika yang kita abstraksikan itu, dalam kesesuaiannya itu kita akan meletakkan dia dalam dalil disjungsi di realita. Misalnya, contoh apa dalil metafisika yang sering kita contoh? Malaikat. Apa sih konsep malaikat itu? Cahaya. Ya, yang kita ingat saja. Kita tidak uji apakah itu benar apa tidak. Contoh saja. Apakah malaikat itu tidak berdosa dan tidak punya nafsu? Itu saya tuh tidak punya dosa dan tidak punya nafsu ya, malaikat. Coba cari orang yang tidak punya nafsu. Malaikat itu. Gimana kita? Satu itu tidak punya nafsu. Kalau coba cari orang di dunia ini ada yang tidak punya nafsu? Karena berarti gugur ya. Gugur itu. Tapi kalau ada orang yang tidak berdosa, itu masuk apa? Masuk malaikat itu. Konsep, berarti kan konsep, disesuaikan kan? Konsepnya di realita. Ada orang tidak berdosa, ada orang tidak berdosa. Atau apa lagi? Contoh apa lagi? Iblis misalnya. Kayak kemarin tuyul itu loh. Dia mencuri tanpa diketahui. Konsepnya kan? Kemudian kita mengatakan konsep mencuri, tuyul itu adalah mencuri tanpa diketahui. Apa sebenarnya antara tuyul dan realitas? Menghilang ya. Menghilang. Kita mengatakan kesesuaian antara tuyul dan realitas itu menghilang itu. Karena makanya dia mencuri itu tidak diketahui. Kita mengatakan setiap yang
yang mencuri, yang menggunakan cara menghilang itu adalah tuyul. Kemungkinannya di mana itu? Distribusinya bisa di A, bisa di B, dan bisa di C. Berlaku itu. Ting mencuri, ambil, hilang. Tuyul begitu. Yang ribet itu kan kalau kita asumsikan misalnya ketuhanan kan sangat ribet. Tapi apakah berlaku apa tidak? Harus berlaku. Berlaku metafisika. Perhatikan metafisika itu dia tidak berdiri kayak spidol begini ya. Begini. Tidak mungkin. Dia bukan punya realitas sendiri begini, enggak. Dia dengan dia dengan hal-hal indrawi itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Tapi karena dia bukan wilayah indrawi, maka dia adalah tangkapan akal. Tapi kalau kita mau menemukan metafisika, bagaimana caranya? Dia harus membuka salah satu nalar ini, indrawi. Uji metafisika itu harus pakai indrawi. Nggak bisa pakai tunggu sama renung kamu, enggak. Pakai afirmasi masalahnya. Tuhan itu apa konsep Tuhan? Ya, tidak beranak, Qulullahu ahad. Katakanlah Tuhan itu Esa. Dia tidak beranak. Kalau dia tidak beranak berarti kemungkinan besar dia laki-laki. Tidak mungkin di perempuan. Kalau perempuan itu pasti beranak. Laki-laki berarti. Oh, laki-laki satu. Jadinya laki-laki. Contoh, tapi jangan bilang laki-laki itu Tuhan. Nah, ini kan bahaya. Ini pergesekan itu seringkali kita bisa jadi murtad ya. Bisa jadi orang bilang ini syirik ini. Ini bahasa. Namanya pakai bahasa Indra kan begini. Tapi kan ada sesuatu di balik ini yang ditangkap oleh Qulullahu, katakanlah Tuhan itu Esa. Tunggal, tidak beranak. Berarti kalau tidak beranak ini apa? Identitas laki-laki. Kul huwa kan laki-laki, gaib. Kecuali kul hiya lah. Huwa. Dalam bahasa Arab tuh huwa itu laki-laki. Bukan hiya. Hiya itu kan dia ini huwa dia laki-laki. Katakanlah dia laki-laki tidak beranak. Ini rasional kan masa laki-laki beranak. Kecuali Lucinta. Laki-laki. Nah, cuma yang menjadi problem dia tidak beranak tapi tidak pula ini yang predikasi yang tidak pula beranakan itu yang menarik, yang perlu dibaca lagi. Tidak diberanakan. Kira-kira Nabi Adam itu dilahirkan apa tidak? Siapa yang tahu ibunya Nabi Adam? Ada yang tahu? Tidak. Berarti kan Nabi Adam bukan Tuhan. Ini saya kasih clear. Ini lahirnya saja. Ini jangan dia boleh beranakan. Kalau ini tidak beranak tapi ada ibunya, dia tidak boleh beranakan. Tidak boleh beranakan. Itu ada standar indrawi. Dalam bahasa darat pakai indrawi. Kalau bahasa falsafah tuna ada istilah lain. Tapi kira-kira ini aja indra. Jadi kalau kita mengatakan, oh kamu adalah alim ulama, oke, ulama. Apa ulama itu konsepnya itu? Itu kemudian secara konsepsi, secara indrawi kita lihat, oh kamu udah jelas ulama tipu-tipu orang. Gugur itu. Secara konsepsi kita bisa terima dia ulama. Tapi ada klarifikasi indrawi, wah kamu tipu-tipu tidak jelas. Gugur itu. Gugur. Ini hanya sekedar emosi-emosi tapi tidak sesuai lahirnya. Ini disebut dengan lahir batin begini. Kalau dalam teori-teori tasawuf, Sayyidina Ali, lahirnya sesuatu adalah batinnya sesuatu adalah lahirnya sesuatu. Lahir itu batin itu lahir. Yang kita ini lihat lahir lupa batin. Artinya bahwa ada teori-teori itu. Sandingannya ada karena dalam pembahasan yang lalu peran akal dan dalam afirmasi. Berarti kan ada indra ya, setiap lepas-lepas. Jadi kita bertuhan ini bertuhan sains ya. Bertuhan ala fisika. Tak usah dogma-dogma itu ayat-ayat sudah itu diyakini saja. Tapi ini ada supaya acuannya jelas ya. Acuannya dan jelas. Kalau teladan itu jelas. Ada ada fisiknya, jangan saya ikuti yang
Makanya ada orang ikuti jin kan? Ada teman saya itu, kader saya, dia itu ahli jin. Ahli jin memang. Dia ahli jin. Bahkan gurunya itu jin. Gurunya jin. Dia kalau bicara begini sama jin. Usap rokok tuh. Biasa kan begitu. Bicara tuh tidak jelas. Apa dia bicara? Bahasa jin. Woi, kamu berguru di jin? Ya, guru saya di jin. Dalam saya capek-capek apa di jin, manusia juga ada kok. Tapi kan kita ini kan kita tidak bisa. Apa katanya begini ya? Memangnya jin dengan manusia itu hierarkinya yang lebih tinggi siapa? Manusia, kenapa bicara di jin? Perlu kita klarifikasi konsep manusianya. Mungkin di bawah jin. Kan dia cari jin. Jin juga kan dia bisa kapan dia panggil. Datang dulu, datang. Kita masuk ke neraka dia. Ini jin betul ya jin. Betul jin. Tapi jin kuatnya merokok dalam matanya. Jin juga suka merokok ya. Bahkan itu loh, ada jin. Ada. Tapi bahwa ada hal metafisika kan yang bisa disaksikan, dia tarik dalam dunia fisik kan. Bisa ditarik loh. Maka misalnya ada salah satu filsuf Iran, dia belajar Plato, atau Plato sudah meninggal, tapi dia belajar dengan Plato langsung. Teori-teorinya tuh, coba bayangkan. Bayangkan ya, dia bicara dengan Plato, dia bicara bagaimana Plato teori arketaip. Plato tentang bla 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 bla. Oh begitu ternyata teorimu tuh. Nah, ini klarifikasi kan? Ini kita tidak. Kapan memang kita ketemu Plato? PlayStation apa? PlayStation iya. Itu ada memang konsep-konsep begitu. Iya, apa takutnya kan begini memang untuk melihat hal yang metafisik. Yang penting jangan samakan yang dia ya, yang apa sama nakal. Iya. Takutnya begini Ustaz, kan apa minta maaf kan ada salah satu tokoh filsuf barat kan, siapa Derrida kan dekonstruksi dia mengatakan bahwa ketidakmampuan kita menangkap apa, dia menolak hal-hal yang bersifat ada sesuatu di balik sesuatu. Iya. Nah, akhirnya dia membuat sebuah dekonstruksi bahwa sebenarnya nggak ada itu. Kita tidak bisa mengetahui apa sesuatu itu sebagaimana sesuatu. Atau Iya, lagian di barat itu kan dia bingung mana konsep, mana afirmasi. iya. Makanya dia tidak bisa menemukan. Ini sekarang sama nafs al-amar ya, sebentar ya. Cuman, Tapi sudah afirmasi ya. iya. Sudah afirmasi dulu ini. Ya, kita tidak akan menemukan sesuatu kalau kita tidak afirmasi. Afirmasi dulu. Tugas kita afirmasi. Menjangkau dia dengan akal kita baru afirmasi. Tapi kalau dia sudah bicara, teman-teman jangan jangan begitu. Kalau dia sudah bicara, oke lanjutkan. Kita begitu saja. Nafs al-amar masalahnya. Dalam konsep-konsep nafs al-amar, pembahasannya tentu lebih menarik kalau di ontologi dan tasawuf irfani. Tapi kita pelan-pelan dulu kasih. Kita kan mau lepas akal kan? Kita mau lepas akal. Pas selesai filsafat langsung langsung tidak zikir terus. Sholawat terus ya begitu ya. Lepas ya. Lepas ya. Saya tidak yakin kalau orang-orang belajar filsafat Islam tidak pegang Al-Quran besok. Karena selamat. Ini kalau di Eropa begitu. Mentok-mentok kan juga kan menolak kan? Kan juga kan menolak kan? Nomena. Namanya dulu. Akhirnya kesesuaian dulu. Ya karena namanya kita yang memilih harus sesuai dulu. Nanti sebentar itu penjelasannya itu berbeda, itu hal lain. Penting sesuai. Tiba-tiba kenyataannya dia bilang lainnya. Ya kita harus ikut saja. Kalau siapa nama? Iya. Jadi dalam meletakkan, makanya saya mengatakan tadi, apakah yang sesuai yang kita letakkan itu, apakah itu memang benar? Tentu itu benar bagi kita kan? Karena kita yang meletakkan kesesuaian. Ini benar bagi saya. Ini Samsung benar sesuai dengan saya. Tapi bisa juga pada problem nafs al-amar itu berbeda. Sesuatu pada dirinya. Sesuatu pada dirinya. Ini sangat ontologis. Tentu filsafat Islam itu ontologi, bukan epistemologi sebenarnya. Epistemologi ini hanya respon barat, terlalu menolak metafisika, makanya filsuf Islam menawarkan metodologi epistemologi yang dikatakan epistemologi itu untuk berbicara dengan dunia barat. Sebenarnya kalau kita mau mulai filsafat Islam itu ontologi, itu epistemologinya dia. Makanya dia letakkan nafs al-amar terakhir kan.
Tapi itu maksud itu adalah sebuah penjelasan umum bahwa memang sangat sulit memang kalau kesesuaian antara ide dan realitas itu, kalau dia berkaitan dengan hal-hal yang badihiyat dalam diri kita selesai, karena kita yang klarifikasi, kan? Tapi bagaimana dengan berkaitan dengan ilmu-ilmu yang di luar? Bagaimana? Nah, itu juga harus berlaku nafsul amar itu. Kalau kesesuaian pada ide kita bisa klarifikasi sendiri. Namun kalau berkaitan dengan realita, satu-satunya memungkinkan harus mengklarifikasi realita. Kalau bisa, kalau kita diletakkan teori metafisika yang mengatakan teman-teman itu umatnya Tuhan itu siapa? Pakai teori nafsul amar. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan saya. Dia Maha Pencipta, tidak beranak, kan selesai. Iya. Tapi itu kan kalian iya sesuai. Benar ini Allah adalah Tuhan kita. Tapi dalam nafsul amar itu ribet kan? Saya sedang kalian mengatakan, tidak usah klaim-klaim lah beragama, jalani saja. Mati kapan ya, surga ya surga, monggo, mau masuk neraka ya itu, ya sudah masuk saja. Hidup ribet sekali. Hanya surga pergi waktu potong-potong sampai buat partai surga, partai setan dan lain sebagainya. Apa semua ini? Partai Allah, partai apa? Ribet hidup ini, terlalu ribet Indonesia ini. Ada nafsul amar. Nafsul amar tuh santai-santai saja. Kalau kita yang terbaik ya dia pilih, kalau tidak ya sudah. Istiqomah dan istighfar tiap hari, tobat nasuha cepat-cepat. Tidak kan begitu. Partai setan, partai Allah. Hai, kopi syariah, bank syariah, semua dikasih Islam. Ribet kan hidup begini-begini. Hidup dalam apa? Hanya dalam batas kesesuaian saja. Tapi kalaupun itu ada kala cuma bicara mahiyah toh. Filsafat pun tidak mahiyah toh. Padahal untuk memasuki ruang-ruang agama lebih jauh harus pakai nalar filsafat, karena dia harus memasuki ruang nafsul amar. Ada orang berfilsafat tuh bukan berwacana menurut saya Hegel, menurut saya capek-capek belajar begitu. Tidak usah belajar filsafat kalau mau begitu, baca buku saja. Menurut Hegel begini, tentu itu bagus dalam dunia akademik ya. Tapi dalam evolusi diri, tidak usah begitu lah, capek. Capek. Sendiri kok zikir, astagfirullah. Tuhan, kenapa begini hidup ini? Kalau dengan orang ya harus dialektika lah, dengan orang astagfirullah, tidak bisa begitu lah ya. Tidak bisa. Ini ada ruang, memang ruang umum, ada ruang privat. Kalau wajar kalau dirinya mengatakan dekonstruksi, ujung-ujungnya dekonstruksi hal-hal material saja, kan yang dekonstruksi punya celah. Tapi kalau metafisika yang tidak punya celah, dia dekonstruksi apa? Coba dia dekonstruksi itu yang tidak punya celah, dia dekonstruksi. Tapi kalau dia dekonstruksi realitas indrawi ya punya celah, berubah kan? Berubah. Dekonstruksi terus, dekonstruksi. Tapi sebenarnya ngapain? Buat apa dekonstruksi? Karena tanpa dekonstruksi juga itu alam berubah. Kenapa tidak konstruksi saja? Ini sudah berubah alam, dekonstruksi lah. Tidak usah dekonstruksi, dia berjalan sendiri. Ini paksa dekonstruksi. Ini kan mubazir ya, mubazir konsep. Lebih baik kalau dia konstruksi supaya mempercepat gerak alam. Ini dekonstruksi sudah bagus, konstruksi. Terakhir kita sampai tujuan. Dan bahkan tujuan juga tidak ada tujuan, kan dia dekonstruksi. Nggak ribet. Alam ini kan bergerak. Mau teman-teman bilang Yoman ini muda, besok dia tua tanpa dekonstruksi. Saya dekonstruksi kamu Yoman, cepat saja. Enggak, tetapi begini kalau umur masih begini. Makanya bagi saya dekonstruksi tidak irasional. Sebenarnya dia bangun konstruksi bla 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 bla. Cuma karena kalau dia bangun konstruksi, dia akan jatuh pada metafisika, makanya dekonstruksi saja. Jadi maju kena, mundur kena. Ya sudah, kita penonton sejati, nikmati mereka bermain dengan istilah-istilah. Kalau kata itu Takim Misbah, Barat itu hanya jagonya cuma istilah-istilah baru terus dia ciptakan, kita juga bingung baca. Maksudnya sama semua. Ada yang bilang nomena, ada yang bilang apa, ada yang bilang dialektika, ada yang bilang dekonstruksi, ada yang bilang apa lagi, banyak lagi. Yang penting begitu saja.
Tentu ini sebuah klaim yang perlu dibuktikan, dan saya juga akan membuktikan di sesi 5 Maret. Supaya tidak klaim kan? Klaim, nanti teman-teman bilang filsafat itu mengklaim-klaim. Namanya itu selesai ya. Jadi kesesuaian itu di realitas, dan itu ketika di realitas sudah disebut dengan kebenaran pada diri, kebenaran pada diri ya, nafsal amar. Ini Yoman sudah. Tinggal dia bilang, itu saya menurut kamu, tapi saya menurut saya ini ya. Namanya nafsal amar. Tuhan bagi kita Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang 99 nama. Tapi menurut dia siapa? Allah menurut Allah itu apa? Coba teman-teman tahu kok? Tidak. Zong kan? Lebih gelap. Ada saya baca buku itu, bukunya Nabi Muhammad. Pertama, Muhammad menurut manusia, filsafat manusia. Filsafat kenabian. Ada Muhammad menurut wahyu, Muhammad menurut nabi. Tapi ada buku yang menarik, Muhammad menurut Muhammad, nafsul amar itu. Nah, kan teman-teman baca filsafat kenabian. Oh, Muhammad ini baik, sopan, fatana, siddiq, apalagi itu, manjur 5 itu ya. 5 itu menurut manusia itu. Tapi kalau teman-teman baca Muhammad menurut Muhammad, keluar dari 5 itu. Wih, ada juga begini ya menurut dia, nafsul amar. Seringkali melihat Muhammad itu jangan cuma menurut manusia, fatana, siddiq, apalagi itu baik-baik saja. Itu baik-baik saja. Tapi sekali naikkanlah Muhammad menurut Muhammad. Baru naik Muhammad menurut Muhammad menurut wahyu, lebih bagus kan? Ini kita Muhammad timpali dia kan? Dia kan bisa menangis. Tapi dia sekarang ada Muhammad menurut Muhammad. Itu imajinatif sekali. Fatana, siddiq, apalagi itu, tabligh ya, kan manusia saja. Artinya manusia juga bisa begitu. Jujur juga manusia bisa. Tapi kalau Muhammad menurut Muhammad, pasti beda Muhammad menurut manusia. Muhammad menurut Allah itu lebih berbeda daripada Muhammad menurut Muhammad. Beda-beda. Yang tinggal pandang Isra Miraj, fatana, tabligh, oke, baik-baik saja. Artinya itu modal kita untuk melihat bahwa memang Muhammad itu begitu. Kalau teman-teman, mana yang Muhammad, sifat Muhammad, tabligh itu ya, ada di Yoman. Oh, ada jiwa Muhammad. Jadi kalau Nabi Muhammad mengatakan Muhammad sebagaimana saya adalah ini, apakah ada di Yoman? Itu lain ceritanya. Ada Muhammad yang sifatnya umum, ada khusus-khusus, ada lebih bil khusus. Muhammad khusus bil khusus. Dan itu berbicara kesesuaian semua masuk. Kalau tidak kita cari siapa ini hidup ini, tidak karuang hidup ini. Nafsul amar. Tapi jangan dulu ada ini afirmasi ya. Saya begini contoh. Saya contoh. Ini spidol, sesuai kan? Kalau saya menurut. Tapi kalau bayangkan teman-teman kira nafsul amarnya ini apa? Spidol. Apa? Siapa tahu berlian? Kita mengatakan ini spidol, tapi ini berlian. Siapa tahu ini perempuan cantik kalau kita bawa di rumah. Jini itu kan bawa. Nah, ini nafsu lamar. Tapi kita sudah karena kalau kita tidak sampai pada kesesuaian itu, sebentar tiba-tiba dia muncul, ini setan, ini hantu. Nah, ada begitu. Ini teori-teori suku lebih menarik. Tapi filsafatnya harus sampai begini. Dan orang berfilsafat itu harus sampai mentok di sini. Berhenti begitu. Ini yang disebut dengan menghentikan pikiran. Berhenti. Jangan tambah-tambah. Menurut saya, tidak usah menurut kamu. Berhenti otakmu, tutup. Kalau saya mau bicara. Kira-kira begitu. Tapi dalam ruang-ruang aksiologi, bagaimana sampai situ kan itu lain ya. Itu nanti kita membuka di 5 Maret bab awal, bab lain. Tapi kira-kira harus sampai mentok begini. Bayangkan teman-teman membaca Al-Quran tanpa ada konsep nafsul amar. Yang ada tuh apa? Iya, bacaan apa ini? Kok tidak menyegarkan, capek? Tutup. Belum puasa baru buka. 1 tahun lagi berkeliling baru buka lagi. Dia menarik. Ketika tidak dudukkan ini. Saya contoh nafsul amar.
Contohnya bagaimana? Kalau kita lapar misalnya, kalau kita lapar, ini nafsu amar. Kalau kita lapar, maka kita makan karena dorongan lapar. Tapi ada memang orang tidak lapar makan kan? Itu berarti menurut dia. Tapi kalau nafsu amar itu dia makan karena dorongan realitas. Jadi kita sudah tidak, menurut saya tidak. Dalam teori-teori aksiologi disebut apa? Berakhlak dengan akhlak Tuhan. Misalnya orang ajan, Allahu Akbar, dari sini diam-diam. Nah, itu berarti menurut kita. Tapi kalau nafsu amar, tak langsung berangkat. Tunggu ya, jam berapa? Nggak ada begitu-begitu. Tak. Sesuatu padanya. Tapi itu dibuktikan dulu dengan teori-teori ini, teori nilai. Oh iya, karena sulit sekali nanti, karena nanti nafs al-amar itu kehadirannya dia mengklarifikasi konsep kita, dia klarifikasi, sak semua. Oh iya, yang saya maksud ini. Makanya ada seringkali misalnya contoh dalam analogi kita, seringkali kita ketemu orang bicara, wih, apa yang saya maksud kamu sudah paham ya? Seringkali begitu ya. Biasanya kalau kita bicara dengan orang, tiba-tiba orang menjelaskan, kemudian kita bilang, wih, yang saya pikirkan kamu tahu ya. Kira-kira model nafsu amar begitu. Teman-teman berpikir itu sudah tahu. Teman-teman pikir apa sekarang tuh bilang, ini anak pikiran di luar, itu Tuhan sudah tahu. Cuma kan tidak menarik kalau kita tidak mendapatkan klarifikasi kan? Tidak menarik. Tuhan Maha Esa, Maha baik, ya. Sekali ya, iya betul yang kamu maksud. Tapi ada sebagian yang kamu tidak mau saya tambahkan. Misalnya contoh begitu. Contoh kalau dalam praktis itu begitu. Misalnya kita diskusi sama orang, kemudian orang menjelaskan, tak. Bagus tuh. Apa yang kamu bicarakan semua yang saya maksud itu semua. Itu kira benar amar. Dia tahu, oh ini. Tapi itu harus sampai pada, karena kalau itu tidak terklarifikasi sangat sulit sekali. Berdoa pada hidayah, petunjuk supaya sebelum sakaratul maut begitu. Ini usaha tidak henti-henti lah ya. Usaha begini terus sampai mati begini, belajar terus ya. Belajar itu dari ayuna sampai liang lahat, bukan cuma 4 tahun berhenti. Saya sudah khatam S1 stop belajar. Nah, belajar terus sampai mati, cabut nyawa. Saya sudah 4 tahun 5 tahun capek saya belajar. Sekarang saya main di gerakan. Sampai mati belajar itu. Sampai mati sudah. Jadi kalau kata Imam Ali, orang sabar sampai sabar juga tidak sabar tunggu dia. Belajar sampai belajar juga lari sama kita, itu bagus. Kita belajar sampai belajar sendiri juga dia lari sama kita, tidak mampu lawan kita, itu bagus itu. Sabar sampai sabar juga tobat. Hei, orang yang sabar sekali sampai sabar juga bilang, saya tobat temani kamu, tobat, lari dia kan. Ini kita baru baca 1 lembar. Ada. Dapat apa kita hidup begitu? Orang begini. Ini apa? Sombong-sombong nih orang begini. Apa? Kayak sebagaimana siapa? William Citi kan? Dia baca buku, tiba-tiba buku baca dia. Itu nafsu amar tuh. Ini kita bagaimana buku mau baca kita? Baca juga sulit. Wah, sulit kan itu. William Citi kita dia baca buku, tiba-tiba buku yang baca dia, kemudian sudah dia belajar. Ini fakta fakta. Dia baca buku terlalu serius, tiba-tiba buku baca dia. Buku baca dia itu apa tuh? Berarti buku yang belajar dari manusia. Ini kita kan belajar dari buku. Untuk jadi manusia baca buku. Tapi kalau buku benda-benda, mau jadi benda baca dari belajar dari kita. Ini kita. Siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal tuh benda juga, dia tahu. Oh itu baca. Kita tidak lupa diri. Sampai baca buku sampai dia paham-paham. Dalam Citi dia baca.
hubungan antara tingkat, tiba-tiba dia baca balik bagaimana tuh? Oh, berarti kaget ya. Tapi dia tidak kaget karena dia sudah meletakkan afirmasinya. Kalau belum itu saya yakin ini setan, ini iblis ini. Ya untuk lari. Pasti lari lah. Kalau dia tidak pasti sudah sampai titik itu. Kalau dia belum, ya yakin dia belum ada afirmasi, belum sampai pada titik itu, kemudian dia tiba-tiba baca, oh pasti dia lari betul-betul, tutup lari. Kayak film-film Jini tiba-tiba ada muka di sini muncul lah. Assalamualaikum. Itu bagi orang tidak itu pecah otak ya. Bisa stres kita. Tapi harus sampai pada titik itu ya. Proses siapa yang duluan itu kan masing-masing punya usaha kan. Kita tidak mengatakan yang duluan itu lebih duluan, tidak. Itu hukum realitas punya cerita lain. Hukum akal mengatakan yang dulu, ada hukum realitas punya jejak-jejak tersendiri. Lem citik begitu, nafsu al-amar itu. Baca tuh. Bayangkan itu. Atau kalau Sachiko Murata, saya sering kali contoh, yang dia menulis buku dia tahu itu karena dia keluar jam 2 malam, tiba-tiba itu batu bicara, assalamualaikum. Bunga pun bertanya, assalamualaikum Sachiko. Oh, dia tulis malam hari. Tulis ya, tulis. Bisa dibayangkan kalau orang-orang begitu bermaksiat. Dia mau bermaksiat, tembok mengatakan assalamualaikum. Woi, lari orang. Ini kita kan sok-sok jago. Saya tidak bermaksiat. Yang maksiat itu buruk lihat satu yang bagus, aduh, goyang. Itu kalau yang begitu. Mau bawa di kamar, tembok mengatakan kamu lari kemana, bos? Woi, ada tembok, mau kemana? Terjaga kan? Itu yang dikatakan bahwa Nabi itu suci di situ. Bukan karena malaikat bala-bala dia punya darah kemudian sucikan darah. Begitulah teori apa itu ya? Teori yang bisa menurunkan derajat kenabian. Ada itu. Kayak kalau Soeharto itu setiap tembok mata-matanya kan? Nah, kayak begitu kalau bahasa Amar tuh. Kayak dulu Soeharto itu setiap tembok itu mata itu anggotanya dia semua. Dia lihat. Kayak begitu kan asal Amar tuh. Sementara ini terawal begitu. Saya yakin kalau kita begitu kan kita sudah bisa lihat. Kamu tipu-tipu saya bicara manis padahal busuk semua. Saya begitu kan contoh. Contoh kan begitu. Lagi kalau kita lihat orang yang kamu bicaranya manis padahal maksudnya busuk aja ketahuan. Nafsu al-amar itu namanya. Tapi harus ada cepat. Supaya tidak kaget-kaget begitu loh. Agus. Siapa tahu di sini ada jejak-jejak kewalian misalnya. Contoh kan. Kita tidak bisa tahu karena kita memang sama-sama tidak punya sudut pandang itu kan. Kalau dalam teologi, dalam kajian setelah falsafatuna teologi persepsi itu, dalam tingkatan persepsi sampai sini itu kita bisa lihat orang punya tandu muncul-muncul begitu. Tandu. Misalnya contoh, giginya keluar taring. Iblis itu yang bisa benarnya. Contoh kasus. Ini contoh teori. Tapi kenyataannya kita cermin baru lihat ada tandu apa tidak? Tidak ada lah ya. Jadi film-film rahasia itu bisa diungkap dalam persepsi, teleologi persepsi. Tapi itu setelah ini. Setelah ini. Cuma ini lagi. Nanti tambah lagi sedikit lagi. Terus sampai mati kita belajar. Ya, dengan kemampuan dan batas yang kita miliki. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Kesesuaian ini dan realitas itu benar pada titik itu, alhamdulillah. Tapi yang paling tinggi masuk pada kebenaran nafsu al-amar. Iya, pada dirinya. Silakan. Ini berkaitan mungkin dengan nafsu al-amar yang berusaha Iya. Untuk saat ini kan kita dudukan bahwa kebenaran adalah kesesuaian identitas. Iya. Tapi berkaitan dengan sepintas sedengar penjelasan Ustaz dan analogi tentang nafsu al-amar, ini kan menyangkut realitas Ustaz. Iya. Saya atau lebih sederhananya mungkin anak kecil yang berjumpa dengan satu benda yang baru. Ini kan tentu dia tidak punya konsep atau ide yang berkaitan dengan apa yang ditemukan. Iya.
Ini malah bisa ada hal yang sebaliknya, justru dari realitas tersebut baru terbangun konsepsi-konsepsi yang baru dalam dirinya. Iya, itu kalau anak kecil. Iya, tepat. Cuman persoalannya untuk memasuki nafs al-amar ini, apakah kita menggunakan struktur yang begini, ide dan realitas, atau kan bisa terbalik, realitas dan ide? Itu kalau realitas kayak ini konsep. Karena kita harus bangun konsep dulu. Kalau kayak anak kecil, itu kan dia langsung. Karena dia tidak punya konsep kan? Nah, kita ini dari ide ke realitas supaya memang konsep hilang lagi nanti. Kita kasih hilang konsep nanti tuh. Tapi karena anak kecil memang begitu, realitas dia langsung. Tapi kalau kita realitas ide itu namanya konsep. Realitas ke ide disebut dengan konsep. Ini kita konsep ke realitas. Realitas ke konsep, ke ide disebut konsep. Ide ke realitas disebut dengan afirmasi. Di situ pada titik nafs al-amar. Apa kalau di nominal apa bahasa begitu. Kalau anak-anak kecil begitu. Kalau misalnya bicara persoalan nafs al-amar ini, nah, andai kan kalau misalnya seseorang melihat sesuatu, nah, melihat sesuatu ini kan dia dalam bentuk realita, kayak misalnya apa namanya, apa ya, sesuatu yang bagi dia kayak iblis lah, gitu kan. Nah misalnya kalau misalnya andaikan dia bisa melihat itu, lalu secara otomatis orang yang melihat itu pasti kan ada rasa ketakutan kan, misalnya sesuatu yang baru lah. Ketika dia ada di satu tempat yang misalnya gelap atau apa, apakah itu memang tidak ada nafs amar pada dirinya atau bagaimana? Sedangkan nafs amar itu mestinya kita gunakan apa yang ada pada ide dan apa yang pada realitas. Dia harus selaras kan, dalam artian kesesuaian. Kalau kira-kira gimana itu? Kalau yang pertama yang disebut dengan menghuduri kan. Tapi ini kan husuli. Apa yang hadir kan disebut dengan huduri, langsung. Tapi itu kan tidak bertahan lama kan? Yang kita cari itu yang itu tapi dalam tahapan yang setelah itu. Yang kedua, yang lebih permanen bukan hanya satu kali hilang terus. Yang tiap hari begitu. Yang tiap hari, tiap detik itu begitu terus. Kalau hanya sesekali bagus juga, tapi nanti tidak continue kan? Hari ya. Kita mengatakan, kita kan seringkali mengatakan begini, dogma agama. Allah itu menjaga kita, tapi kita masih berbuat buruk. Berarti apa tuh? Allah tidak menjaga kita dong. Allah menjaga kita, tapi sekarang kita masih jatuh bangun. Berarti di mana Tuhan? Tuhan menolak. Ketika itu dimasukkan dalam pembahasan sebelum konsep itu sangat berbahaya. Tapi itu bisa dipahami itu bahasa itu. Ketika diletakkan dalam struktur afirmasi. Kalau ditarik dalam struktur awal konsep, kita akan melihat Tuhan tanggung jawab. Saya berbuat dosa terus Tuhan. Bagaimana ini Tuhan? Katanya kamu menjaga dalam janji-janji kitab suci. Kok saya bisa jatuh-jatuh begini? Tanggung jawab Tuhan. Bisa begitu ya? Kita pasti, kita berusaha sekali sih. Nggak bisa begitu. Bisa dipahami dalam ayat itu. Tapi harus diletakkan di poin mana? Jangan di awal. Bagaimana bisa saya dipelihara Tuhan, yang lain dipelihara, tiba-tiba dikasih bentur. Tuhan sengaja mempermainkan saya. Ini kan pertanyaan lebih menggelitik ya. Tentu itu ayat itu bisa dipahami, tapi diletakkan dalam teks ini. Tapi harus kayak hari begini tadi. Kalau pertama huduri, kita mengatakan mungkin kalau mau menggunakan nafs al-amar itu disebut dengan yang sederhana, huduri sederhana, kan ada huduri itu ya akan letakkan. Misalnya ini kipas ini, angin dingin yang bilang dingin itu kipas atau kalian?
Mau kau tidak bilang juga kalau dingin, kipasnya putar dingin. Ini nafsu al-amar. Contoh kasus halal indrawi. Ini tentu ada metodologi tersendiri. Karena falsafah itu disebut dengan teori gerak, membuka ruang dia yang bicara. Dia bicara, nanti kita astagfirullah. Tiba-tiba dia bilang iya astagfirullah ulang. Kaisya kalau saya tidak salah. Kalau saya tidak salah sahabat Imam Ali, ketika dia baca Bismillahirrahmanirrahim dalam salat, itu Bismillah balik baca dia. Bismillah. Berhenti salat. Bismillah yang balik baca. Kita yang Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tentu baik-baik saja namanya proses hidup. Masa kita hanya sekedar hidup begitu ya? Sekedar hidup begitu. Ini baca Bismillah, kemudian Bismillah baca dia. Itu kalau seandainya orang tidak mampu, ini apa sudah ini? Berbola balik, dia balik lari. Itu kan ada sebuah pembangunan. Untuk apa sampai di sini? Untuk membuktikan bahwa konsep yang kita bayangkan itu, yang kita pikirkan itu memang terbukti. Tapi sebelum itu kesesuaian terus bermain. Ini berlaku dalam hal-hal metafisika. Ustaz, kalau kita mau menyingkap sebagaimana penjelasan Ustaz tadi, mungkinkah kita akan menyingkap hal ini dalam struktur yang beberapa hari terakhir ini kita bahas? Karena ini tangkapan saya saja. Iya. Mungkin bisa dikonfirmasi, diklarifikasinya. Sejauh ini saya lihat kita masih diantarkan sampai pada kalimatnya bukan kebenaran mutlak, kira gitu. Kenapa? Karena kebenaran di sini kebenaran pada kesesuaian, bukan kebenaran sebagaimana kebenaran. Jika semisal analogi yang kemarin digunakan orang yang teman yang letak di depan, anak kecil menggunakan HP dan orang tua yang menggunakan HP, kebenarannya terletak pada kesesuaian. Iya. Bukan kebenaran sebagaimana kebenaran. Iya. Jadi kalau kesesuaian kan berlaku semuanya juga. Dia tidak hanya berlaku pada fenomena tertentu, dia berlaku semua. Ketika dia berlaku semua itu dikatakan mutlak dalam epistemologi ini. Ini disebut dengan mutlak dalam epistemologi. Tapi kalau mutlak dalam ontologi itu ini, dalam nafsu al-amar itu mutlak pada dirinya. Nah, tapi kalau dalam epistemologi itu bisa karena epistemologi akan berhenti cuma di sini. Ujung-ujung epistemologi mau barat, mau timur, maupun planet mana, berarti cuma kesesuaian. Perdebatannya cuma di sini. Tinggal orang mau masuk pada ranah ini. Mutlak. Yang tinggal dari untuk sementara dari proposisi ke sini, ini afirmasi ke sini. Nanti dalam afirmasi ada apa di sini yang masuk ke sini lebih dekat. Itu menarik. Oh, itu lebih seru. Itu kita belajar harus pakai akik-akik. Ini nafsu al-amar, contoh saja. Biar wudu misalnya, begitu. Jadi kita mau belajar begitu ya. Kita bukan berarti bahwa kita jadi ulama ya. Oh, bahaya berat. Kita nanti. Nah, jadi orang pembelajarnya begini. Belajar saja. Jadi kesesuaian itu dia afirmasi. Dari itu baru masuk ke ini. Ini yang disebut dengan hakiki. Kalau memang kalau mau tarik itu ini yang paling hakiki. Tapi sejauh kita dengan manusia ya hanya dalam kesesuaian saja. Tapi kesesuaian dalam epistemologi itu mutlak karena dia berlaku semua. Kalau hakiki yang sejati baru. Tapi bagaimana bisa kita sampai pada kebenaran yang hakiki yang tidak pernah, yang abadi? Kita tidak sampai pada kebenaran yang sifatnya mutlak pada kita. Makanya kan seringkali orang mengatakan begini, Tuhan itu sempurna, manusia itu terbatas. Bagaimana bisa Tuhan sempurna, manusia tidak sempurna? Dari mana dalil itu? Kalau Tuhan sempurna, manusia juga harus sempurna. Bagaimana bisa orang yang tidak sempurna berhubungan dengan hal-hal kesempurnaan Tuhan? Nah, itu artinya bahwa kemutlakan dua itu kalau dalam teori dia harus bertemu. Kalau tidak, kita lain bercerita. Itu kita akan pergi kemana-mana itu. Tidak bisa. Teorinya begitu, maksudnya teori dukungan teori begitu. Kalau Tuhan itu sempurna, masa ciptanya tidak sempurna? Kalau berasal dari sempurna, masa ada yang kurang? Tidak bisa begitu kan? Kalau seandainya Tuhan sempurna, kita tidak sempurna, ada kekurangan. Apa dasar Tuhan suruh kita
ke sana ke dia lagi. Tidak bisa. Ustaz, pertanyaan Ustaz. Iya. Siapa ini kalau bicara persoalan Jangan yang nggak selamat. Jangan ada. Atau masuk di mana? di ini Ustaz, kebenaran Iya. Nah, kalau persoalan kebenaran, persoalan antara itu dan realitas, nah, itu tentu kebenaran itu, misalnya ada pada diri seseorang, baik secara umum maupun individu, itu dia yang pastinya itu adalah sebuah kebenaran, di mana kebenaran pada dirinya dan kebenaran pada orang lain. Nah, dalam artian begini, ada sebuah kasus, semisal ada seseorang yang mencuri, mencuri untuk menutupi kebutuhan. Dalam artian pada saat itu dia sedang mengalami satu masalah. Jalan satu-satunya untuk menutupi masalah itu adalah mencuri. Nah, kira-kira Anda kata kalau misalnya orang menghukumi dia tindakan itu adalah kesalahan, lalu bagaimana dengan kebenaran itu? Misalnya apakah itu kebenaran atau gimana? Pasti dia tidak menggunakan konsep mencuri, dia menyelamatkan diri. Konsep menjaga diri, menghidupkan diri. Yang dia mencuri. Orang berakal mencuri tidak mungkin dia mencuri itu. Tapi kalau dia masih mencuri berarti dia mungkin menggunakan konsep keselamatan diri, menyelamatkan diri. Coba tanya orang itu, yang pencuri ya, kalian bilang maksudnya, saya tanya, apakah pencuri itu bau? Tidak. Tapi kenapa kau mencuri? Saya tidak mencuri, saya selamatkan diri karena lapar. Jadi begitu. Saya tidak yakin orang sudah tahu buruk dia berbuat. Tidak banyak. Dan saya tidak mencuri, cuma karena mendesak ini. Saya mau jaga, lepas saya mati, saya ambil. Cuma seringkali orang artikan, makanya seringkali orang artikan ketika dia mengambil barang orang lain dibilang pencuri. Padahal sebenarnya tidak bisa begitu. Kita harus tanya orang itu, apakah kamu butuh mencuri? Tidak. Saya lapar, makanya saya ambil. Makanya setiap kembalikan ke konsep. Jangan tindakan orang dihukumi, tidak. Konsep dulu baru kemudian dilihat sesuai baru diletakkan hukum. Misalnya misalnya saya ambil mangga dan Ratna ambil mangga, apakah sama? Tidak. Saya ambil mangga karena memang, jadi yang dimaksud mencuri itu adalah orang yang mencuri itu kan dia sengaja, bukan karena kondisi yang mendorong dia, tapi memang dia sengaja mengambil. Tapi kalau kondisi yang memang tidak bisa mendesak kemudian dia mengambil, berarti bukan mencuri namanya. Mencuri itu disadari mengambil sengaja, sengaja. Tapi kalau dia tidak sadari dalam artian bahwa lingkungan memang begitu mengharuskan itu, itu bukan mencuri itu. Terdesak. Misalnya seperti contoh, seringkali dikasih contoh, misalnya ada orang ke sini datang ke kita bawa pistol, dia mengatakan kamu membunuh orang itu atau kamu yang saya bunuh? Kamu membunuh orang itu atau kamu yang saya bunuh? Apa ketika dia membunuh orang itu kita katakan salah? Kita katakan dia membunuh? Tidak bisa, karena dia menyelamatkan diri. Maka tidak mungkin hukum pembunuhan itu kena di orang ini. Harus hukum penyelamatan diri. Kan tidak mungkin kalau tanpa terdesak dia bunuh orang, kan? Ada satu itu. Makanya pasti akan selalu diukur dalam kesesuaian terus. Kesesuaian. Kira begitu. Yang buat kebingungan ini ada hampir sama pemiripan dengan waham yang kan dia itu kan hanya pada objek saja, tapi kalau ini naf alarman ini kan dia dari bentuk kesesuaian. Ada sedikit lihat Agus tadi mendengarkan itu, ada kesamaan dari analoginya, contohnya kan dari titik nilainya itu kan kalau waham itu kan dia nilainya tidak ada sesuaian, dia hanya bermain pada akal. Tapi kalau ini kan dia bermain kepada kesesuaian di mana ide dan realitas.
yang di situ dari titik ini ada kesamaan yang sama gitu. Dari kalau waham itu kan dia tertuju pada objek, tapi ini kan dia tertuju juga pada objek tapi disesuaikan pada realitas. Iya. Kalau waham itu dia dalam realitas itu tidak bersesuai dengan kita predikasi. Misalnya api kita bilang es, itu namanya waham. Tapi kalau dalam kesesuaian teori kebenaran, konsep api dia harus jatuh pada hal yang panas-panas. Nah, itu bisa begitu. Kalau waham itu dia meletakkan pada sesuatu, tapi sesuatu itu tidak sesuai dengan yang kita letakkan. Misalnya seringkali kemarin misalnya contoh, ketika kita tendang batu, kita marah batu. Kamu batu tidak punya mata, kan itu namanya waham. Atau misalnya kucing makan kita punya ikan, kita bilang kucing siapa yang dia suruh sekolah ini? Namanya kucingnya tidak begitu kan? Namanya waham. Jadi kalau kesesuaian, ide itu bersesuaian dengan, jadi apa yang kita letakkan pada sesuatu itu kemungkinan besar sih yang kita letakkan itu ada di situ. Makanya kebutuhan nafsu amar itu untuk meninjau apakah memang benar-benar atau tidak. Dengan begitu pertanyaan yang perlu kita munculkan adalah, apakah nafsu amar itu sesuatu pada dirinya itu bisa dicapai tanpa ada renungan-renungan konsep? Tentu tidak. Maka yang paling fundamen bukan pada nafsu amarnya. Yang paling fundamen adalah bagaimana mempertanggungjawabkan semua asal usul gagasan. Karena kalau kita tidak mempertanggungjawabkan asal usul gagasan, maka kita akan sulit mengembalikan gagasan itu pada tempatnya, sehingga nafsu amar tidak terungkap. Yang menjadi soal kan itu. Misalnya seringkali saya katakan begini, asal usul gagasan R1, di sini api, kemudian di sini ada ide api ya. Membicarakan tentang asal usul gagasan adalah api ini dia bersumber dari mana gagasan ini. Kalau kita kemarin kan simpulkan bahwa ini dari akar. Tapi ini sendiri dalam sebuah rangkaian epistemologi, gambaran tentang api ini apakah dari sini atau namanya asal usul kan? Asal usul. Yang paling fundament itu. Kalau kita tidak mampu mempertanggungjawabkan asal usul gagasan, maka kita akan kemungkinan besar terpatahkan pada gagasan itu. Karena mengetahui asal usul gagasan adalah cara kita mengembalikan gagasan pada asalnya. Kalau kita tidak membuktikan asal usul gagasan, maka kita juga kesulitan mengembalikan konsep di pikiran kita ini mau dikasih kemana nih konsep ini. Bukan kata Imam Khomeini, nahnu ahlu syirik. Saya ahli syirik. Jadi katakan syirik itu yang masih punya gambaran itu syirik. Masih menyembah gambaran itu sih syirik. Ini gagasan konsep yang penting di situ. Menarik dia untuk apa? Untuk mengetahui asal usulnya, untuk mengembalikan pada usulnya supaya ini bisa kosong. Berarti kita kembali ke nol. Artinya mengembalikan itu berarti mengembalikan, kalau bahasa seringkali orang kembali ke semula asal ya, kembali ke asalnya. Tanpa itu sangat sulit terungkap. Nafsu amar. Kira-kira begitu. Apa pertanyaan? Belum kita akhiri. Kalau tidak ada lagi, bagi yang lanjutkan, ya kita lanjutkan di 5 Maret. Ada 2 orang, 3 orang juga belajar. Tapi kalau yang tidak, teman-teman bisa lanjutkan kelas logika sampai selesai juga tidak masalah. Tapi di kelas falsafatuna 5 Maret. Nah, kalau bukan 5 Maret, di awal Maret ini saya mulai lihat kondisi lebih cepat lebih baik. Di 1 Maret, yang besar 1 Maret atau 5 Maret.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.